Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami, Immanuel bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, Tuhan yang sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 2 dan ayat yang keempat. Tertulis demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasih Tuhan, memotong dahan atau bagian yang kelihatannya tidak berguna, yang layu atau menghitam adalah hal yang biasa bagi pemelihara tanaman. Tujuan dari pemotongan itu adalah supaya bagian yang layu itu tidak mengganggu pertumbuhan bagian yang lain. Ada kalanya dahan atau bunga yang layu bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri atau jamur tanaman, sehingga memotongnya merupakan keharusan untuk mencegah penyakit tanaman menyebar ke seluruh bagian tanaman. Selain itu, memotong bagian yang layu memang keharusan karena bagian atau dahan yang sudah layu tidak akan berkembang lagi. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dan ayat 4 ini Tuhan Yesus katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Betapa penting buat kita, saudara, untuk selalu ada di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam Kristus, dan tidak keluar dari kasih karunia-Nya. Satu hal yang menjadi ciri dari orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus adalah menghasilkan buah. Buah itu akan nampak dalam kehidupan setiap kita yang tinggal di dalam Dia. Tuhan dapat melihat buah-buah itu. Orang-orang di sekitar kita juga biasanya dapat melihat buah-buah yang nampak dari kehidupan kita. Buah apa yang harusnya ada dalam kehidupan setiap kita, orang percaya? Tidak lain adalah buah pertobatan dan juga buah roh. Di dalam Matius 3 ayat 8 tertulis, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan dalam Galatia 5 ayat 22 disebutkan tentang buah roh yang seharusnya ada di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Kehidupan dalam Tuhan tanpa buah pertobatan adalah hanya sebuah kemunafikan. Tidak mungkin hidup dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada perubahan. Transformasi itu akan ada. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita pada pengertian semakin dalam, serta perubahan hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kehidupan di dalam Kristus tanpa perubahan tidak akan dikenan Tuhan. Akibat dari dipotong dari pokok anggur yang diumpamakan Tuhan Yesus di sini adalah tidak memperoleh keselamatan dan hidup kekal yang dijanjikannya. Di dalam ayat yang ke-6 dari Yohanes 15 ini tertulis, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering,
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita masing-masing, sudah berapa lama kita menjadi orang yang percaya? Sudah berapa lama kita beriman kepada Tuhan Yesus? Adakah iman kita diiringi dengan pertumbuhan dan buah pertobatan? Adakah buah roh dalam hidup kita? Adakah transformasi, perubahan hidup yang nyata dalam keseharian kita? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Mari jangan main-main dengan iman kita. Jadilah pribadi yang semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang membimbing dan menuntun kami selalu ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kembali kami diingatkan untuk tetap tinggal di dalam Engkau dan sungguh-sungguh tinggal di dalam Engkau. Bukan hanya sekedar menumpang, tapi sungguh-sungguh terhubung dengan Engkau ya Bapa. Bersihkanlah kami Tuhan, supaya kami lebih lagi banyak berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, dan supaya kehidupan kami menjadi kesaksian, berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang dimenangkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sempurnakan setiap organ tubuh kami yang sakit. Pemulihan terjadi. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas kami. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah dalam keluarga, dan berbagai persoalan lainnya. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan kuduskan serta sempurnakan hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.